Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, Ibu akan menjelaskan mengenai fungsi eksponen. Adapun kompetensi dasarnya untuk 3.1, mendeskripsikan dan menentukan penyelesaian fungsi eksponensial dan fungsi logaritma menggunakan masalah kontekstual serta keberkaitannya. Lalu untuk keterampilannya, menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi eksponensial dan fungsi logaritma. Selanjutnya, untuk tujuan pembelajaran, melalui kegiatan pembelajaran ini, siswa dapat menjelaskan pengertian fungsi eksponen, menentukan, menganalisis dan menggambar grafik fungsi eksponen, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi eksponensial. Nah, untuk materi ini ada prasyarat yang harus kalian kuasai agar materi fungsi eksponensial bisa dipahami dengan baik, yaitu bilangan berpangkat bilangan asli. Ya, kita tahu definisi dari bilangan berpangkat adalah perkalian berulang ya. Misalkan ada A pangkat P, maka ini akan sama dengan perkalian bilangan A sebanyak P kali. Ya, A itu disebut dengan basis dan P itu disebut dengan pangkat. Selanjutnya ada sifat-sifat untuk bilangan berpangkat. Nah, materi ini sudah kalian dapatkan waktu SMP kelas 9. Kalian tinggal memahami lagi ya. Ini. Untuk Ibu ingatkan untuk contohnya yang sederhana dulu. Misalkan A pangkat 2, B pangkat 3, dipangkatkan 2, ya. Ini berarti sama dengan, ini kan sama dengan sifat yang ini. Nah, bisa kalian gunakan ini. Jadi ini sama dengan, kalau pangkat dipangkatkan berarti ini dikali. Berarti A pangkat 2 kali 2, 4. B pangkat, nah ini 3, ini 2, jadi 3 kali 2, ininya 6. Jadi A kuadrat B pangkat 3 dikuadratkan hasilnya adalah A pangkat 4, B pangkat 6. Lalu misalkan 3A kuadrat dikalikan 4A. Nah, ini gimana? Nah, karena ini di sini ada konstantanya, kita kalikan dulu konstantanya 3 kali 4. Jadi di sini 12. Nah, ini A-nya kita gunakan sifat perpangkatan. Sama-sama A ya di sini. Jadi ininya 2, ininya 1. Berarti 2 tambah 1. Nah, ini artinya sama dengan 12A pangkat 3. Ya. Kalau misalnya pembagian, misalkan 2A kuadrat per 3A. Nah, berarti ini 2 per 3, ini A-nya, ini 2, ini kan pangkat 1 ya. Jadi ini dikurang 1. Sehingga didapat 2 per 3A pangkat 1, atau ditulis 2 per 3A. Misalkan contoh yang lain, X pangkat negatif 2 per X pangkat 5. Nah, ini dikuadratkan. Nah, boleh kita kerjakan ini, boleh ini. Berarti ini dikerjakan dulu pembagiannya, baru dipangkatkan 2, atau kita gunakan sifat yang ini. Ya, dikalikan pangkatnya masing-masing. Jadi ini X negatif 2 kali 2 ya, per X pangkat 5 kali 2. Jadi ini X pangkat negatif 4 per X pangkat 10. Nah, ini masih sama basisnya, bisa kita kerjakan. Jadi X pangkat karena pembagian, berarti kita dikurang. Sehingga didapat X pangkat negatif 14. Seperti itu. Untuk contoh yang lainnya bisa kalian baca-baca referensi buku yang kalian punya, atau boleh misalnya menonton video yang lainnya ya. Nah, ini untuk pendahuluannya untuk materi fungsi eksponensial ya.
Kita akan memulai pembahasan ini dengan contoh sederhana. Misalkan sebuah toko CD menjual 2 buah CD brand A. Nah, pada hari pertama. Pada hari kedua terjual 4 buah CD dengan brand yang sama. Pada hari ketiga terjual 8 CD dan seterusnya. Nah, ini seperti terlihat pada tabel di sini ya. Jadi hari pertama ada 2, hari kedua 4, hari ketiga 8, dan seterusnya. Nah, dilihat dari sini nih polanya ini bilangan pangkat 2 ya, 2 pangkat sesuatu, jadi 2 pangkat X di sini. Ya. Nah, dilihat Y-nya itu sama dengan 2 pangkat X. Nah, ini kan ditanyakan hari ke-20, berarti kita harus tinggal mensubstitusikan nilai X ini dengan 20. Sehingga kita dapat nilai dari X pangkat 20 adalah 220 buah CD ya. Berarti kalau 2 pangkat 20 berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 20 kali, seperti itu. Nah, untuk pengertian fungsi eksponen itu sendiri, nah, kita lihat fungsi eksponen f dengan bilangan pokok atau basis A adalah fungsi yang memetakan setiap bilangan real X ke A pangkat X dengan A-nya lebih besar dari 0 dan A-nya tidak sama dengan 1. Nah, bisa kita tulis ini ya. Nah, bentuk pemetaannya fx memetakan A pangkat X dengan A lebih besar dari 0 dan A tidak sama dengan 1. Atau bentuk formula atau bentuk rumus fx sama dengan A pangkat X dengan A lebih besar dari 0 dan A tidak sama dengan 1. Nah, di sini kita bisa lihat ada peubah X ya. Nah, ini juga, oh iya Ibu lupa, bisa kita buat juga bentuknya. Jadi fx sama dengan y. Nah, ya, sama dengan A pangkat X. Jadi nilai fx itu sama dengan y. Ya. Jadi peubah X dinamakan peubah bebas atau variabel bebas. Jadi variabel bebas itu bisa kita ganti dengan bilangan suatu domainnya gitu ya. Nah, daerah asalnya. Nah, ini ditulis df sama dengan x. Dengan x itu elemen bilangan real. Begitu pula dengan y. Ini disebut dengan peubah bergantung atau peubah variabel atau variabel tak bebas. Itu artinya variabel terbebas ini nilainya tergantung pada nilai x gitu ya. Nah, di sini maka untuk rank f-nya itu y sedemikian hingga y lebih besar dari 0 dan y elemen bilangan real. Jadi ini nilainya pasti lebih besar dari 0 ya. Nah, sebagai contohnya diberikan fx sama dengan 8 pangkat x. Carilah nilai dari f a per 3, b-nya f1 per akar 3-nya. Kalian tinggal substitusikan saja si pangkat si x-nya dengan nilai f yang di sini. Berarti kan ini fx-nya 8 pangkat x. Berarti kan 8-nya itu bisa kita ubah biar kita mudah menghitungnya ya. Jadi ini si 8-nya diganti dengan 2 pangkat 3. Jadi 2 pangkat 3 x atau sama dengan 2x pangkat 3. Jadi kita lebih mudah untuk menentukan nilainya ya. Jadi fa pangkat 3 berarti 2 pangkat a per 3. Dipangkatkan lagi 3. Nah, berarti ini tinggal kalikan. A per 3 dikalikan 3 hasilnya A. Jadi ini hasilnya adalah 2 pangkat A. Nah, untuk B-nya ini F-nya F1 per akar 3. Sama ya, kita gunakan yang ininya. Gak pakai yang ini. Ya, pakainya yang ini. Gak pakai yang 8 pangkat X. Pakainya yang 2X pangkat 3. Disubstitusikan lagi, didapat nih 2 pangkat akar 3. Nah, untuk menggambar grafik fungsi eksponen, nah ini ya, ini ada beberapa jenisnya. Yang pertama untuk menggambar grafik eksponen dengan basisnya lebih besar dari 1. Ya, misalkan di sini y sama dengan a pangkat x. Ya, bisa juga kita dalam beberapa ini aplikasi sains ini bentuknya y sama dengan nax. Jadi n-nya itu suatu bilangan konstanta gitu ya.
contohnya misalkan persamaan Y sama dengan 2 pangkat X dan Y sama dengan 3 pangkat X menyatakan fungsi eksponensial dengan bilangan pokok 2 dan 3. Untuk Y sama dengan 1/2X. Nah, ini eksponensial juga. Nah, ini bilangan pokoknya adalah 1/2. Untuk contoh yang ketiga, ini persamaan Y sama dengan X pangkat 2 dan Y sama dengan X pangkat 3. Ini bukan eksponensial karena ini X-nya dia bukan bilangan pangkat, tapi dia merupakan bilangan pokok atau basis. Kita contohkan untuk mengidentifikasi sifat-sifat bentuk grafiknya. Kita akan gambar grafik Y sama dengan fx 2 pangkat X. Nah, penyelesaiannya yang pertama, buatlah daftar yang menunjukkan hubungan antara nilai-nilai X dengan nilai-nilai Y sama dengan fx sama dengan 2 pangkat X. Pilih sembarang nilai X sedemikian sehingga nilai-nilai Y dapat ditentukan. Kita misalkan nilai X-nya itu antara 3 sampai negatif 3 gitu ya. Atau dari negatif 3 sampai 3 ya. Kita substitusikan. Misalnya ketika X-nya negatif 3, maka nilai Y-nya berarti kan 2 pangkat negatif 3, 1/8. Negatif 2 pangkat 2 pangkat negatif 2, 1/4 dan seterusnya. Nah, langkah kedua, gambarkan pasangan koordinat. Kemudian, antara dua titik yang berdekatan dihubungkan dengan kurva yang mulus, sehingga diperoleh grafik fungsi eksponen Y sama dengan fx sama dengan 2 pangkat X. Nah, ini hasil gambarnya ya. Nah, ini kan negatif 3 dengan 1/8, negatif 2 dengan tadi 1/4 yang ini. Dan seterusnya sampai ininya 8. Lalu kita hubungkan, nah sampai seperti ini. Nah, dari gambar itu kita dapat memperoleh sifat-sifat. Yang pertama, domain dari Y sama dengan 2X adalah himpunan bilangan real dan ranknya adalah bilangan real positif. Jadi di sini nggak ada nilai Y yang negatif ya. Nah, karena di sini masih nggak sampai memotong sumbu X, maka nilai Y-nya pasti positif. Selanjutnya, grafik memotong sumbu Y pada titik 0,-1 ya. Jadi kan ini tadi tidak memotong sumbu X, sedangkan dia memotong sumbu Y di titik yang ini 0,-1. Selanjutnya, grafik tidak pernah memotong sumbu X ya, yang tadi. Untuk X lebih besar dari 0, fungsi selalu naik, yaitu kurva dalam keadaan monoton naik. Nah, ini monoton naik ya. Ke sini. Dia selalu naik. Lalu grafik kurva mempunyai asimtot datar, yaitu garis Y sama dengan 0 atau sumbu X. Nah, apa itu asimtot? Jadi asimtot itu adalah garis yang mendekati kurva gitu. Jadi dia tuh mendekati kurva, tapi dia nggak sampai berpotongan gitu. Terus mendekati sampai nilainya itu sampai tahingga kayak gitu. Ya. Nah, untuk menggambar grafik dengan basis ini ya, antara 0 sampai 1, misalkan kita gunakan bentuk Y sama dengan fx sama dengan 1/2 pangkat X. Nah, penyelesaiannya tidak berbeda jauh dengan soal yang sebelumnya ya, yang basisnya A-nya lebih besar dari 1. Jadi kita menentukan nilai Y-nya ya, atau nilai fx-nya. Kita substitusikan, misalnya kita ambil si nilai x-nya itu antara negatif 3 sampai 3. Ya, kita substitusikan, berarti 1/2 pangkat negatif 3, negatif 2 pangkat 1/2 pangkat negatif 2, 1/2 pangkat negatif 1 dan seterusnya. Dan inilah hasilnya ya, 8, 4, 2, 1, 1/2, 1/4, 1/8 dan seterusnya. Nah, untuk gambarnya sama ya, kita tinggal menghubungkan titik-titiknya sehingga kita mendapatkan suatu grafik yang mulus, yang halus seperti ini ya.
Nah, dari gambar tersebut bisa kita ambil kesimpulan, domain dari Y sama dengan 1/2X adalah himpunan semua bilangan real, dan rangnya himpunan bilangan real positif. Jadi positif itu dia si gambarnya itu nggak ada yang melewati sumbu X gitu ya. Dia nilai Y-nya selalu positif. Nah, gambar untuk grafik memotong sumbu Y pada satu titik yaitu 0,1 ya, di situ potongan garisnya. Perpotongan titiknya ya. Lalu di sini grafik tidak pernah memotong sumbu X ya, karena ya asimtotnya yang kayak tadi. Untuk X-nya lebih besar dari 0, dia selalu fungsinya turun. Dia monoton turun ya. Jadi di sini turun. Kan kalau tadi ke sini ya naik. Nah, kalau yang ini turun. Nah, untuk menggambar grafik fungsi eksponen dengan aplikasi GeoGebra, kalian bisa download dulu aplikasi GeoGebra-nya, mau di HP atau di PC-nya, lalu bisa kalian pahami atau tonton video ini ya. Nanti Ibu share di GC-nya. Nah, ini hubungan antara grafik fungsi fx memetakan A pangkat X dan grafik fungsi fx memetakan A pangkat negatif X ya. Nah, ini kenapa jadi A pangkat negatif X? Sesuai dengan sifatnya, pangkat negatif 1 kan bisa diubah menjadi bentuk pecahan kalau dia bentuk pangkatnya jadi genap positif ya. Nah, jadi dari sini dari dua contohnya kita lihat grafik untuk yang 2x dengan yang 1/2x dia setangkup atau simetris terhadap sumbu Y. Ini berarti grafik fungsi Y sama dengan fx sama dengan 2x, 2 pangkat x dapat diperoleh dari gambar fx sama dengan 1/2x atau 2 pangkat negatif x dengan cara mencerminkan atau merefleksikan terhadap sumbu Y. Begitu pula sebaliknya. Oke, sekian yang dapat Ibu sampaikan untuk materi 1 ini. Untuk kurang lebihnya nanti kita diskusikan di WA Group. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.